Ini Pak Roy mulai ngerekam ya. Silakan teman-teman bisa menyalakan kameranya. Iya, kameranya dinyalakan. Kalau sehari-hari kalau KPM tidak menyalakan kamera, Pak Roy tidak apa-apa. Tapi untuk kali ini Pak Roy minta semua menyalakan kamera selama 50 menit saja. Mohon bantuannya ya. 5 menit, 50 menit. Dari saya mohon izin untuk kenyamanan anak-anaknya. Saya Ji, tidak mau menyalakan. iya. Ini dari dosen Pak Roy juga tadi minta izin tidak menyalakan kamera biar kalian itu nyaman karena tidak melihat dosen pembimbing yang selama ini melakukan bimbingan pembelajaran Pak Roy di program PPG. Ya. Mbak Salma minta tolong ya, kameranya ditidurin nanti bisa lebar kayak teman-teman. Iya, Mbak Farisa masih izin ke kamar mandi. Kebetulan Mbak Farisa tadi sudah menghubungi, dia menemani ibunya berobat di luar kota, tadi tidak mengenakan seragam. Gitu. Mbak Kansa dimulai Mbak Kansa dinyalakan kameranya. Iya. Nah, gitu kan kelihatan ya. Nah, sudah besar-besar ternyata kelas 9, 1 tahun lebih tidak berjumpa. Bisa kita mulai ya Mbak? Mbak Salma, kameranya ditidurin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi halo anak-anak. Alhamdulillah bikhair. Iya, alhamdulillah anak-anak sehat dan semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rekaman yang ada di layar laptopnya Pak Rai, ada 9 partisipan yang bergabung untuk mengikuti KBM secara online. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Mbak Isna untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita laksanakan. Silakan teman-temannya dipimpin. Mari membaca Bismillah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih Mbak Isna sudah memimpin doa bersama teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau ada kegiatan yang disuruh bisa menyalakan mikrofonnya ya, biar nanti suaranya bisa masuk gitu. Kalau tadi lupa, ke depannya nanti tidak lupa lagi. Baik ya, itu teman-teman kita sudah mulai berdoa sebelum KBM. Kemudian silakan isi daftar hadir terlebih dahulu. Link daftar hadir sudah Pak Roy kirim lewat WA Group. Silakan bisa dicek WA grupnya, linknya ya. Dan Pak Roy akan menunjukkan link WA grupnya. Ini ya Mbak, sudah ada linknya. Nah, silakan. Iya. Sudah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, syukran ya. Teman-teman yang lain sudah ya? Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya
teks pidato. Nah, untuk lebih lanjutnya, Pak Ray akan share screen PPT terkait dengan pembelajaran kita yang akan kita lalui selama 50 menit ke depan. Sebentar, para besar. Kelihatan, Mbak? Kelihatan Ustaz. Terlebih dahulu Pak Ray menyapa untuk selamat datang peserta didik yang luar biasa ini yang mau bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo kita lakukan agar menjadi generasi penerus yang berkepribadian, memiliki karakter Islami dan menjunjung tinggi kejujuran. Baik, saat mulai ya. Materi hari ini teks pidato persuasi. KD-nya silakan Mbak Isna baca, Mbak Isna coba KD-nya. Mau berangkat ke Bol, nah, kan dia tes CPNS di sana, baru lulus SKD, hasil hari Rabunya ini tes SKB. Makanya bisa mau antar, insya Allah saya mau di surat tangan dulu. Mbak Isna, mikrofonnya dinyalakan Mbak Isna. Ya, kalau coba hubungi lagi Pak Kasdas. Kalau misalnya kamu sudah hubungi, minta satu foto saja yang terkait dengan apa PGRI. Kalau memang sama sekali tidak ada, kalau kamu sudah mendesak waktu, dia aja. Oke, kasih ya. Silakan Mbak Isna. Ya, dibaca KD-nya. Kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk KD keterampilannya, tadi yang dibaca Mbak Isna ini KD pengetahuan ya Mbak. Nanti tugasnya kita adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk KD keterampilannya ini ya menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan garing atau keragaman budaya yang didengar dan atau yang dibaca. Untuk pertemuan hari ini kita bahas terlebih dahulu di KD 3.3, sedangkan untuk 4.3 itu di pertemuan yang akan datang. Kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya. Silakan Mbak Rajwa. Mana Mbak Rajwa? Ustaz. Baca. Pertemuan setelah peserta didik dan guru mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca secara bersama-sama melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan diharapkan peserta didik dapat membedakan pengertian gagasan, pikiran, pendengar, arahan, atau pesan dalam pidato teks pidato persuasif. 2. Peserta didik dapat menentukan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. 3. Peserta didik dapat menemukan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Iya, syukuran Mbak Rajwa. Ini teman-teman ya, bahwa kegiatan kita nanti selama 50 menit ke depan atau 1-2 jam pelajaran nanti ada 3 tujuan yang harapannya bisa dicapai. Mulai dari pengertian gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato. Kemudian kita bisa menentukan dari pidato yang kita analisis atau kita identifikasi mana yang termasuk pikiran, mana pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Begitu juga di tujuan yang terakhir
yaitu menemukan. Nah, yang dua itu menentukan, yang ketiga menemukan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan teks pidato persuasif. Mudah-mudahan ketiga tujuan ini kita bisa lalui tanpa hambatan ya, dan mohon bisa disimak dengan baik-baik materi yang akan Pak Roy sampaikan. Kemudian di tujuan yang kedua ini ya, pada saat pertemuan nanti setelah KBM ini selesai di pertemuan yang akan datang, ini yang akan kita pelajari ya. Untuk itu tidak perlu Pak Roy sampaikan karena ini di pelajaran yang akan datang. Silakan anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu terkait dengan materi kita. Ini ada Bapak Presiden kita sedang berpidato. Mohon apa-apa yang ada dalam pidato tersebut anak-anak bisa mencatat dan poin-poinnya saja yang disampaikan. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah Chandra di muka, yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, bersama, kepandaian, dan kecepatan kita. Semuanya diuji dan sekaligus diasah. Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data, serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji,
bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Iya, tadi ya kita sudah saksikan secara bersama-sama tentang pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Siapa namanya? Ada yang tahu Presiden kita namanya? Silakan Mbak Rajwa jawab. Siapa Presiden kita? Bapak Joko Widodo, Ustaz. Iya, suaranya yang keras ya Mbak. Benar. Ustaz. Iya, Joko Widodo itu Bapak Presiden kita. Baik, terkait dengan yang disampaikan beliau, poin-poin apa saja yang bisa anak-anak tangkap? Silakan Mbak Itsna. Mbak Isna, ya. Apa saja yang tadi dibicarakan oleh Bapak Presiden kita? Yang pertama, ada yang mau ya? Gimana? Ya, yang keras. Yang lain, coba Mbak Hani. Dinyalakan dulu. Tadi dikatakan Presiden kita, ya Bapak Presiden kita, pandemi, resesi, dan krisis bagaikan musibah yang sangat luar biasa. Pandemi itu seperti kawah candra di muka, tadi disampaikannya. Silakan yang lain. Mbak Hani tadi catatannya bagaimana? Ya, dinyalakan dulu. Sound systemnya dinyalakan dulu, mikrofonnya. Semua pilar kehidupan kita diuji dan diasah. Iya, betul. Semua pilar kehidupan diuji. Mulai dari ketabahan, kemudian apa lagi? Kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan. Betul, iya. Syukran Mbak Hani. Silakan Mbak Nur Anissa Nufariha. Siapa tahu hasil catatannya berbeda dengan Mbak Hani. Apa saja yang kamu peroleh info pada saat mendengarkan Bapak Presiden kita berpidato melalui rekaman tadi? Pandemi telah mengajarkan berat kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem. Betul. Keseimbangan antara kesehatan dan kepentingan perekonomian di dalam mengambil keputusan pemerintah. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Anissa Nufariha. Silakan Mbak Salma, apa yang kamu tulis terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita? Mbak Salma? Dinyalakan mikrofonnya Mbak. Iya. Mbak Salma, Suhaima. Dinyalakan kameranya. Mikrofonnya. Informasi apa saja tadi yang Mbak Salma dapat dari rekaman video Bapak Presiden kita dalam pidatonya di sidang MPR RI tadi? Hafan Ustaz tidak mencatat. Oh, tidak mencatat, ya tidak apa-apa.
Lain kali informasi yang Pak sampaikan atau perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk bisa dilaksanakan ya. Mbak Rajwa, silakan Mbak Rajwa. Apa informasi yang kamu dapat dari rekaman pidato Bapak Presiden kita tadi? Mana Mbak Rajwa? Mbak Rajwa hilang ya? Baik ya. Tadi disampaikan teman-teman benar ya bahwa pandemi itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar, kemudian menjaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian pandemi ini seperti kawah candra di muka. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa pandemi ini juga seperti gas dan rem, ya. Itu yang informasi yang ada di pidato tersebut, dan masih ada beberapa informasi-informasi yang lain. Baik, terima kasih bagi anak yang sudah menjawab dengan baik dan benar. Pak Roy kasih aplaus atau reward ya nanti pada saat pertemuan di kelas. Baik, selanjutnya silakan. Ini ya alur pembelajaran yang akan kita lalui, Mbak. Ya, yang pertama ini pemahaman konsep. Ya, kemudian yang kedua latihan mengidentifikasi, dan yang terakhir kegiatan kita adalah evaluasi. Nah, untuk mengawali kegiatan kita yang pertama yaitu pemahaman konsep, silakan diperhatikan dengan baik-baik dan bila perlu catat materi poin-poin saja. Nah, tadi yang baru saja kalian lihat itu pidato. Sekarang menurut anak-anak apa itu istilah pidato atau pengertian dari pidato itu sendiri? Silakan yang bisa langsung jawab. Ayo, yang bisa atau Pak Arif tunjuk. Mbak Salwa, coba Mbak Salwa, apa itu pidato? Apa Mbak Salwa? Atau dibantu oleh Mbak Yusrina Sahma? Yuk dibantu. Dibantu temannya untuk menjawab pertanyaan pengertian pidato. Atau yang bisa boleh langsung menjawab, raise your hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan Mbak Isna atau Mbak Anissa Nufariha, silakan. Apa Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Betul, bahwa pidato itu komunikasi verbal tadi ya antara pembaca atau penyampai materi yang ditujukan kepada khalayak umum. Itu lebih simpelnya lagi pengertiannya seperti itu. Dan untuk yang lebih panjangnya lagi seperti yang disampaikan Mbak Salma, dan coba kita lihat apakah benar dari pengertian Mbak Salma Suhaimah terkait dengan pengertian pidato. Anissa Nurfariha. Oh, Anissa Nurfariha. Iya, benar ya, mana tadi? Oh, hilang. Ya, bahwa pidato tadi disampaikan Mbak Anissa Nurfariha itu benar ya. Sekarang kalian bisa lanjutkan apa istilah pidato persuasif. Silakan Mbak Hani. Kalau tadi kan pidato, sekarang ada kata persuasifnya.
Pidato persuasi merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan Ya, pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. iya, ya di situ pidato persuasif ada kata apa? Mengajak, ya, kemudian merayu dan sebagainya. Betul Mbak Hani? Ini lengkapnya. Ya, bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat apa ini? Meyakinkan pembaca pendengar dengan menyajikan argumen dari suatu sudut pandang. Nah, argumen inilah yang menjadikan pendengar ini yakin dengan apa yang disampaikan oleh pembaca. Kemudian kita lanjut, ya. Pemahaman konsep. Karakteristik pidato persuasif adalah memuat gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Jadi nanti ketika kita dalam melakukan identifikasi, kita hanya akan mencari ini yang ditandai merah atau yang bercetak merah. Nah, agar gagasan dan seterusnya itu dapat diterima secara logis atau masuk akal, tentu saja harus disertai dengan argumen-argumen atau alasan atau bukti-bukti yang kuat. Nah, dalam suatu pidato itu mempunyai karakteristik. Karakteristik yang seperti apa? Ya, adanya gagasan, adanya pikiran, adanya pandangan atau arahan atau pesan. Kalau dalam berpidato tidak memiliki atau tidak memuat hal seperti ini, sia-sia saja bagi orang yang berbicara di depan umum. Kenapa? Bisa saja apa yang disampaikannya tidak bisa diterima secara logis atau tidak masuk akal gitu. Atau bahkan ditinggalkan oleh audiennya gitu. Kemudian untuk pemahaman konsep yang kedua, umumnya teks pidato persuasif diawali dengan pemunculan isu atau masalah. Nah, isu inilah yang akan menjadi bahan perbincangan atau permasalahan atau perdebatan atau tanya jawab. Nah, kemudian diikuti oleh pendapat, gagasan, pandangan. Nah, isu ini diikuti oleh pandangan atau gagasan dan pendapat. Kemudian dimunculkan adanya argumen-argumen yang mendukung pendapat dan seterusnya tadi dengan tujuan agar orang lain meyakini kebenarannya. Terakhir harus dimunculkan arahan atau pesan atau ajakan sebagai inti dari teks pidato persuasif. Nah, intinya di dalam penyampaian pidato persuasif itu harus mengandung isu terlebih dahulu. Kemudian ada pendapat, gagasan atau pandangan. Dan terakhir di dalam penyampaiannya dimunculkan arahan yang nantinya pendengar atau audiens ini yakin dengan apa yang disampaikannya dan mengikuti arahan-arahan atau ajakan-ajakan yang ada di dalam pidato tersebut. Lanjut. Sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran dijelaskan dulu ya untuk kata-kata kunci yang ada pada tujuan itu. Kalau tadi disampaikan dalam pidato persuasif itu ada gagasan, pandangan, pikiran, arahan, pesan atau amanah ya. Nah, kalau kita kaji ulang bahwa gagasan ini sama hanya dengan apa, Mbak? Ayo, sama dengan hasil pemikiran atau ide ya. Kemudian pikiran ini hasil berpikir. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang atau memperhatikan dan sebagainya. Arahan petunjuk untuk melakukan sesuatu dan pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan
melalui orang lain atau lewat orang lain. Itu amanat. Nah, ini gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan akan kita terapkan untuk menentukan atau mengidentifikasikan sebuah teks pidato. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata-kata ini ya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 secara garis besar bermakna sama ya. 1, 2, 3 ini maknanya sama. Maka kita pakai satu istilah saja agar kita mudah dalam menganalisis sebuah teks, yaitu tentang pandangan. Setuju? Dinyalakan kameranya kalau mau bicara. Sedangkan untuk nomor 4 dan 5 juga memiliki kesamaan ya. Arahan, pesan ini memiliki makna yang sama ya. Jadi kita pakai istilah pesan. Nah, jadi dalam pelajaran ini kita akan mengidentifikasi sebuah teks pidato persuasif menggunakan 2 istilah saja, yaitu pandangan dan pesan. Ya, dalam mengidentifikasi itu kita hanya akan mencari pandangan dan pesan, atau bisa saja ada gagasan yang lain atau pandangannya. Kita lanjut. Nah, cara efektif untuk mengidentifikasi sebuah informasi yang ada di dalam teks pidato persuasif ini yang harus anak-anak pahami ya. Yang pertama pasti ya membaca secara keseluruhan teks pidato tersebut, karena tanpa membaca secara keseluruhan jangan-jangan atau nanti kita akan mendapatkan informasi yang keliru. Agar tidak keliru maka harus dilaksanakan membaca secara keseluruhan. Kemudian langkah yang kedua, tentukan intisari informasi isu yang ada di teks tersebut. Ya, anak-anak harus menentukan mana yang intisari informasi isu. Nah, disitulah nanti bisa dicatat. Kemudian mencari atau menentukan intisari argumen yang dikemukakan. Ya, mencari atau menentukan intisari argumen yang dikemukakan di dalam teks pidato tersebut. Dan langkah yang terakhir atau cara yang terakhir adalah menentukan pesan atau ajakan. Biasanya kalau menentukan pesan atau ajakan ada di paragraf keberapa ini? Ya, biasanya ada di mana nanti ada kelihatan. Ya, pesan dalam pidato itu disampaikan biasanya ada di bagian akhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Bisa dilanjut? Bisa. Paham apa yang disampaikan Pak Roy? Terkait dengan pemahaman materi teks pidato persuasif dengan kegiatan kita nanti? Paham? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya. Nah, kalau tadi sudah dinyatakan paham, coba ini ada teks ya. Kita sama-sama mengidentifikasi. Kemudian cari pandangan dan pesan ya. Pandangan dan pesan yang ada di dalam teks pidato tersebut. Kira-kira butuh berapa menit ini? 5 menit atau 10 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu, nanti cari pandangan tiap-tiap paragraf ya. Cari pandangan tiap-tiap paragraf, kemudian cari juga pesan yang ada di dalam teks pidato ini. Silakan Pak Roy kasih waktu 10 menit kebanyakan atau gimana? 5 menit? 5 menit ya? Baik. Setuju 5 menit ya? Oke.
Silakan 5 menit, dan materi ini juga sudah Pak Roy share di grup ya, terkait dengan teks pidato persuasif. Silakan dibaca, atau ada yang mau membacakan? Mbak Hani atau Mbak Rajwa? Mbak Rajwa, yuk bacakan Mbak Rajwa. Yang lain bisa mengidentifikasi. Yang latihan mengidentifikasi, Ustaz. Betul. Ya, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita selalu tersurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini hingga sampai kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang kelak harapannya kelak para generasi muda mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Silakan Mbak Salma dibaca. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi permasalahan yang amat sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remajanya. Remaja saat ini telah terpengaruhi oleh hedonisme dan kehidupan yang tidak mengenal batas. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah dikeluarkan oleh beberapa sumber. Contohnya, salah satu lembaga independen menemukan fakta yang mengejutkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti seks bebas, berciuman, dan bahkan hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat pengguna narkoba. Silakan Mbak Aisyah Ramazila. Dinyalakan mikrofonnya ya. Aisyah Ramizilia. Enggak bunyi? Ya sudah. Pak Ray yang melanjutkan. Nah, hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan
baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengajar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila atau PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak bisa mencari pandangan atau kalimat pandangan yang ada di setiap paragraf. Ya, tadi sudah membaca, sekarang Pak Roy kasih waktu untuk mengerjakan latihan mengidentifikasi ini. Nah, setelah nanti berhasil, anak-anak akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD berhasil juga nanti akan mengadakan lembar evaluasi untuk mengukur kemampuan seberapa kuatnya anak menangkap materi-materi yang diberikan. Silakan dicari pandangan-pandangan yang ada di setiap paragraf. Pak Roy kasih waktu 3 menit ya. Tadi kan 3 menit, 2 menit untuk menjajal, 3 menit untuk mencari. Silakan. Ini kan masih awal penyampaian. Nah, ini paragraf yang dicari informasi apa saja atau pandangan-pandangan apa saja yang ada dalam teks. Silakan dicari tiap paragraf ya Mbak. Untuk menyampaikannya nanti bisa menyalakan mikrofonnya agar tidak mengulang-ulang pembicaraan yang tadi anak-anak sampaikan. Hanya mencari pandangan dan arahan atau pesan. Sudah? Ini Pak Roy ganti lagi slide-nya. Ini. Silakan dicatat ya. Masih ada 1 menit setengah. Kan hanya mencari pandangan sama pesan. Yang sudah boleh angkat tangan, nanti bisa menyebutkan. Ya, silakan Mbak Anissa Nurfariha. Apa yang bisa kamu tangkap terkait dengan pandangan-pandangan yang ada dalam teks? Menyebutkan berapa Ustadz? 1 boleh, 2 juga lebih baik.
menurunnya moral di kalangan remaja berupa sikap hidup hedonis dan amoral. Dan Itu di banyak data apa Mbak Anissa? Menurunnya moral. Oh ini ya, oke bagus. Ini terus apa lagi? banyak data membuktikan bahwa telah terjadi penurunan moral remaja. Iya banyak data betul terjadi penurunan moral remaja. Ini ada di paragraf pertama di isi ya, isi pidato. Siapa lagi yang mau menyusul Mbak Anissa untuk menyampaikan hasil identifikasinya? Ayo, Mbak Farisa. Ya silakan sampaikan hasilnya. Remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Iya. Terus sudah atau lagi? Remaja memperoleh pendidikan karakter yang lemah baik di sekolah maupun di rumah. Iya, tadi disampaikan bahwa remaja telah kehilangan karakter sebagai kesatria. Kemudian tadi Mbak Farisa menyampaikan remaja memperoleh pendidikan karakter yang lemah ya, baik di sekolah maupun di rumah. Bagus. Ada yang sama dengan hasil yang disampaikan oleh Mbak Nur Fariha sama Farisa 4 poin ini? Mbak Rajwa gimana? Hasilnya bagaimana Mbak Rajwa? Mbak Maudi, bagaimana hasilnya tadi? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Fariha, Anissa, sama Mbak Farisa? Sama? Ya sekarang Mbak Isna. Mbak Isna, coba hasil dari pengamatan Mbak Isna, pandangan apa lagi yang ada? Sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Iya betul ya, bahwa sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengajarkan kepada nilai daripada mengutamakan pembelajaran karakter. Betul. Terima kasih Mbak Isna. Kemudian mana pesan yang ada di dalam teks pidato ini? Mana pesannya? Silakan Mbak Yusrina Sahma. Iya. Pesannya mana Mbak Yusrina? Apakah nanti jawabannya dari teman-teman benar atau kurang tepat? Nanti kita buktikan ya. Pesannya mana Mbak Salma? Pesan. Yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Iya, yang dibutuhkan untuk saat ini benar ya, ada di sini ya, karakter ada, kita dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Ini ya, ini pesannya ini. Apakah benar nanti jawaban dari teman-teman kita buktikan ya. Selain Mbak Yusrina Salma, kemudian Mbak Farisa, Mbak siapa tadi ya, Anissa Nufariha, yang lain bagaimana? Apakah sudah sesuai dari apa yang disampaikan teman-teman? Sama Ustadz. Sama. Coba bacakan Mbak Maudi. Pesannya apa dalam pidato ini? Halo Mbak Maudi. Kalau tidak mau Pak Roy ganti Mbak Salma. Iya Mbak Salma. Pesan yang disampaikan ini apa pesan?
Perlunya keteladanan atau contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Betul, iya. Syukran Mbak Salma. Baik ya, kita cek jawaban dari teman-teman tadi ya, apakah sudah sesuai atau belum, kita buktikan. Silakan teman-teman dilihat. Ini menurunnya moral di kalangan remaja berupa sikap. Iya, tapi benar enggak seperti ini? Dibuka benar? Iya. Terus yang kedua, banyak data membuktikan bahwa telah terjadi penurunan moral remaja. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Ya. Kemudian yang keempat, remaja, dan sampai kelima, sekolah. Itu dari kelima ini termasuk pandangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pesan. Ini pesan, perlu keteladanan. Ini benar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah sesuai dengan hasil analisis yang Pak lakukan. Tapi secara tidak langsung dalam mengidentifikasi pandangan dan pesan teks pidato sulit atau mudah? Yang keras ya. Jadi bisa menyimpulkan, oh ternyata untuk mencari pandangan atau gagasan di dalam pidato serta mencari pesan itu mudah asal kita mengetahui triknya ya. Kalau pandangan tadi kan disampaikan sama dengan gagasan. Nah, gagasan ini kan ide pokok. Nah, ide pokok itu ada di tiap-tiap paragraf. Nah, disitulah anak-anak bisa mencari ya ide pokok atau gagasan atau pandangan yang ada di pidato tersebut, serta bisa mencari pesan yang disampaikan. Biasanya pesan ini kan terletak di akhir penyampaian oleh pembicara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Ustaz. Sudah? Iya, suaranya dikeraskan dikit ya, biar apa? Pak Roy. Paham, Ustaz. Paham, Oke, Ustaz. kita lanjut ya. Iya. Kita lanjut. Ustaz yakin anak-anak sudah memahami. Yang belum bisa bertanya bagian mana yang belum dipahami terkait dengan materi kita, yaitu mengidentifikasi pandangan dan pesan dalam teks pidato. Nah, ini Mbak, karena tadi sudah merasa mahir dalam mencari teks pidatonya tentang pandangan dan arahan, silakan ini pidatonya dicermati. Teksnya sudah Ustadz share ya di WA group teksnya. Silakan anak-anak bisa membuka, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hasil identifikasi yang kalian lakukan. Kira-kira berapa menit untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Berapa menit? Ini, kemudian ini. Mana, Ustaz? Di grup belum ketemu? Sudah, Ustaz. Sudah ketemu. Nah, silakan dibuka, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Ini Pak Roy hanya menampilkan teks pidatonya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ada di file yang Pak Roy share di grup WA kelas. Silakan dikerjakan. Ada berapa pertanyaan di situ? 5. Iya, 5. Silakan dikerjakan.
Sudah berapa nomor yang anak-anak kerjakan? Baru 2, Ustadz. Ya. Silakan yang lain konsentrasi untuk mengerjakannya. Di grup sudah usah share ya. Teks untuk identifikasi. Setelah kegiatan ini selesai, nanti akan Pak Roy ukur seberapa kemampuan anak menangkap materi yang Pak Roy sampaikan di pelajaran hari ini melalui kuisis yang terdiri dari 10 nomor. Insya Allah setelah ini pembahasan selesai, beberapa anak menyampaikan dari hasil identifikasinya atau semuanya, ya kita lihat dengan waktu alokasi yang ada di sekolah kita ya. Kalau tidak mencukupi untuk menyampaikan hasil identifikasinya, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk menyampaikan hasil analisis atau identifikasi anak-anak yang lain yang belum menyampaikannya. Selesai? Ini kan mudah karena pidato kan. Pertanyaan-pertanyaan juga sama itu. Sudah? Kurang nomor 5. Kurang 5, oke. Kurang nomor 5. Baik. Silakan Mbak Anissa Nufariha diselesaikan juga teman-teman yang lain untuk menyelesaikannya. Mbak Hani sampai nomor berapa Mbak Hani? Nomor 5 juga, Ustaz. Nomor 5 juga. Mbak Salma? Masih nomor 3, Ustaz. Nomor 3, ya. Sekira dikerjakan ya. Mbak Isna sampai nomor berapa Mbak Isna? Tiga, ya. Para share screen-nya tutup ya karena apa? Ini juga sudah ada di WA group, jadi anak-anak bisa lihat di layar laptop atau handphone. Silakan yang lain fokus untuk mengerjakan filenya yang sudah Pak share di grup WA. Kelihatannya anak-anak pakainya laptop ini, jadi bisa melihat file yang ada di grup WA. Sudah? Kalau sudah, kita buktikan siapa yang mau menyampaikan dari hasil identifikasi teks pidato yang baru kalian kerjakan. Bisa kira cukup ya waktunya untuk mengidentifikasi ya. Ya, silakan dari anak-anak yang mau menyampaikan terlebih dahulu tentang hasil identifikasinya. Siapa? Boleh angkat tangan, boleh raise atau di sini ada tombol-tombol untuk menunjukkan aktivitas yang mau menyampaikan itu. Raise your hand bisa. Kalau tidak menemukan tombolnya bisa angkat tangan melalui gambar bisa saya tunjuk itu. Siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, Mbak Anissa Nurfariha. Silakan, hasilnya bagaimana Mbak Anissa? Yang nomor berapa, Ustadz? Yang nomor 1. Yang nomor 1 gagasan pokok
Yang pertama, banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Ya. Yang kedua, beberapa hal yang menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Sebutin berapa, Ustadz? Gagasan pokok serta paragraf ya, Mbak? Yang ketiga, pola makan yang tidak baik. Yang keempat, kurangnya olahraga. Yang kelima, melakukan senam pagi. Iya, nomor 2 silakan. Tadi Mbak Anissa Nurfariha sudah mengidentifikasi nomor 1 pertanyaan yang ada di LKPD. Dari gagasan pokoknya, teman-teman sesuai apakah yang disampaikan dengan Mbak Anissa? Sesuai. Sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai sampaikan aja Mbak ya. Oh seharusnya itu pokoknya ini gitu. Sama hasilnya. Baik. Sekarang nomor 2, siapa yang mau menyampaikan hasil identifikasinya? Oh Mbak Hani, Mbak Hani. Iya, Hani Amaria Sabrina. Banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Hal ini disebabkan pola makan yang tidak sehat dan kurangnya olahraga yang membuat metabolisme tubuh kurang lancar. Yang nomor 2 Mbak, pertanyaan nomor 2 Mbak Hani. Dijawab. Nomor isi pidatonya apa situ? Gimana, Ustaz? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 isi teks Jawabannya pidato. apa jawabannya Mbak Hani? Banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Hal ini disebabkan pola makan yang tidak sehat dan kurangnya olahraga yang membuat metabolisme tubuh kurang lancar. Oke, ya. Bagaimana teman-teman? Setuju isi pidato yang disampaikan oleh Mbak Hani? Setuju. Yang lain? Nyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan setuju atau tidaknya. Tadi Mbak Anissa sudah setuju. Yang lain? Oke. Sekarang pertanyaan nomor 3. Silakan dijawab oleh Mbak. Siapa yang angkat tangan? Kalau tidak ada saya tunjuk. Mbak Farisa. Iya. Pertanyaan nomor 3. Ayo Mbak. Pertanyaan nomor 3. Ada yang bisa bantu untuk mengatasi permasalahannya dari Mbak Farisa? Mbak Isna bisa untuk membantu Mbak Farisa menjawab pertanyaan nomor 3? Atau yang lain, Ustadz aku mau jawab nomor sekian gitu, boleh. Dinyalakan Mbak, dinyalakan. Siapa yang mau jawab nomor 3? Mbak Rajwa, silakan. Nanti yang nomor 4 Mbak Kansa ya. Kemudian yang nomor 5 Mbak Yusrina Sahmah atau Mbak Salma boleh. Yuk nomor 3 silakan. Mbak Kansa nomor 3. Dinyalakan mikrofonnya. Hasil identifikasi Mbak Kansa seperti apa? Coba nomor 3 isinya. Pertanyaannya penjelasan tentang gagasan pokok dari yang disampaikan oleh Mbak Anissa sama Mbak Hani. Banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Hal ini disebabkan pola makan yang tidak baik, serba instan, dan memakan makanan cepat saji. Betul. Sudah? Cukup? Iya.
bagaimana teman-teman? Tadi disampaikan bahwa Mbak Kansa menyatakan tadi ya, banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit karena kesehatan kurang. Kemudian kurangnya olahraga. Tadi disampaikan adanya peralatan elektronik yang memudahkan sehingga banyak orang malas untuk berolahraga dan stagnan atau berdiam diri. Kemudian hal ini dimasukkan agar badan menjadi sehat. Itu benar. Jadi disampaikan oleh Mbak Kansa ya, Mbak Kansa, para kasih Mbak Kansa, Mbak Anissa, iya, para catat. Terus Mbak Sabrina. Sekarang yang nomor 4, Mbak Yusrina Sahma. Apa jawabannya? Yusrina? Mikrofonnya dinyalakan, Mbak. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Jawaban apa nomor 4 yang kamu identifikasi? Belum. Belum. Yang sudah siapa yang sudah? Mbak Hani, boleh Mbak Hani, Mbak Hani boleh. Ya. Ajakan untuk berolahraga secara rutin dan ajakan melakukan senam pagi. Betul Mbak Anissa? Atau dijawab pakai suara ya, jangan pakai gerakan, pakai suara, iya. Mbak Kansa benar apa yang disampaikan Mbak Hani? Benar Ustaz. Nah, terus Mbak Salma, benar apa tidak yang disampaikan Mbak Hani? Bahwa tadi disampaikan ajakan berolahraga secara rutin, kemudian ajakan melakukan apa tadi? Senam pagi ya? Olahraga dan senam pagi itu tadi disampaikan Mbak Hani, betul? Oke. Silakan untuk pertanyaan nomor 5 dijawab. Siapa yang mau? Kalau tidak, para tunjuk. Yang nomor 5. Yang nomor 5 Mbak Salma Suhaima. Jawab pertanyaan nomor 5 dari LKPD. Ini Mbak Salma kemana? Oh ada. Ayo Mbak Salma. Pertanyaan nomor 5 yang terakhir dijawab. Iya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Jelaskan isi sistematika teks pidato, yaitu ada judul, isi, dan penutup Ustadz. Iya, sistematika penulisan teks pidato. Benar yang disampaikan Mbak Salma? Benar. Benar Mbak Nisa? Iya, tadi ada judul, isi, judul, pendahuluan, isi, dan salam penutup. Oke, terima kasih. Yang betul semua dari identifikasi yang kalian lakukan, angkat tangan. Betul kelima-limanya. Siapa? Mbak Anissa betul berapa? Semuanya? Oke, Mbak Hani? Semua dinyalakan ya. Mbak Yusrina sama berapa benernya? Dinyalakan mic-nya Mbak. Jangan lupa ya kalau ditunjuk kemudian menyalakan mic-nya untuk menyampaikan apa yang akan kalian sampaikan. Ya. Kelihatannya untuk LKPD ini mudah ya Mbak, karena dari pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Nah,
mulai dari mencari gagasan atau pandangan, mencari isi atau pesan, kemudian mengetahui karakter-karakter dalam tiap-tiap paragraf, mana yang merupakan isi, mana yang merupakan gagasan. Nah, Mbak Esa Ramazaila juga betul ya. Ya Mbak Isna bagaimana? Betul. Betul, oke. Baik ya, sebelum Pak Roy mengesarekan link kuisis terkait dengan materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Pak Roy langsung share kuisisnya nanti di grup dan di WA, di share screen. Bentar. Salah. Share screen-nya ini. Pak Roy ulangi share-nya. Silakan anak-anak bisa join. Nanti Pak Roy share. Di grup ya, bisa dilihat di grup. Silakan di grup sudah Pak Roy share. Sudah di grup bisa share. Ini untuk linknya, ini kodenya ini. Sudah, Pak Roy mulai start. Kalau udah boleh masuk semua. Partisipasinya belum ada ini. 1. Yang lain? Iya, Kansa terus 4. 5, 6. Sudah? Yang lain segera ya. Linknya ada di grup WA ya. Seberapa kemampuan anak-anak menerima materi yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini Pak Roy uji kemampuannya ya terkait dengan teks mengidentifikasi pidato, mulai gagasan, isi, kemudian tujuan dan sebagainya. Sudah semua ini? Ada yang belum? Kalau sudah, Pak Roy langsung start ya. Silakan siap-siap untuk menjawab. Silakan di HP-nya dikerjakan. Iya. Yuk, di situ ada menitannya ya. Setiap soal ada 45 detik, ada 30 detik. Tergantung dari jumlah bacaan atau banyaknya dan sedikitnya bacaan. Ya, benar 2 Mbak Sabrina sama Anissa. Iya.
Ranking 1 masih Mbak Anissa Nurfariha, Mbak Sabrina nomor 2, Farisa 3, 4 Aisyah, 5 Salma, 6 Amah, untuk 6 juga Kansa Azhara. Yuk, ini semakin ramai ya, semakin ketat persaingannya. Ada 10 pertanyaan, Mbak. Poin tertinggi sementara Mbak Anissa Nurfariha. Iya, Mbak Sabrina saling mengejar. Mbak Amah dengan Mbak Salma, ya. Farisa mulai. Disusul lagi sama Aisyah. Iya. Sudah ya? Oke. Sudah cukup? Yang lain belum? Iya. Iya, Mbak Anissa ya. Juara satunya Mbak Anissa Nurfariha. Nah, setiap soal ada the time-nya ya, time-nya ada ya setiap soal ya. Jadi kalau ada menitannya lewat tidak bisa terjawab. Iya. Yang sudah menyelesaikan Mbak Anissa, Sabrina, kemudian oke, ya. Diketahui ya, nilai tertinggi 10.510 didapat oleh Mbak Anissa Nurfariha. Kedua itu Mbak Sabrina Hani Amaria 6.740, disusul oleh Mbak Farisa 6.650. Kemudian ini masih persaingan Aisyah Ramadhani Salma. Gitu. Oke, untuk yang lainnya bisa Pak saksikan di layar monitor HP. Untuk ini Pares cukupkan share-nya. Masih ada ya. Oke, nomor 4 Salma Suhema, 5 Aisyah, 6 Amah. Oke. Mbak Isna, silakan dilanjut ya. Para akan lihat hasil terakhirnya. Baik, ya tadi kita sudah bermain kuis ya. Asik ya dengan model kuis pertanyaan seperti itu. Kita saling berlomba dapat berapa poin yang akan kita dapatkan. Asik ya. Nah, untuk itu kita simpulkan dulu pertemuan hari ini ya. Tadi yang menjawab banyaknya benar itu Mbak Anissa Nurfariha, disusul oleh Mbak Sabrina, kemudian disusul siapa lagi? Farisa ya. Oke. 1, 2, 3 itu yang
Ustadz bisa lihat. Kemudian yang 4, 5, 6 nanti Ustadz lihat lagi di handphone. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak ya, kita refleksi dulu. Setelah tadi serangkaian materi kita dapatkan ya, apa yang membuat anak-anak bisa merasakan dalam mengikuti KBM seperti ini. Silakan kita refleksi terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran yang Pak Roy lakukan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang, Ustaz. Nah, apalagi apa yang bisa kalian rasakan dengan model pembelajaran seperti ini? Tadi disampaikan senang, menarik, menarik dan mudah dipahami. Menarik dan mudah dipahami. Apalagi dari kuisnya tadi gimana? Dari kuisnya tadi yang Pak Roy sampaikan, mengasah ketangkasan dan kecepatan dalam menjawab dan ketepatan ya, dapat mengukur ketepatan, kecepatan dalam menyelesaikan tiap-tiap soal itu. Kemudian kita simpulkan sebelum Pak Roy mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Mbak Anissa Nurfariha, yuk, simpulannya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ayo Mbak, dari awal sampai akhir kita bisa simpulkan seperti apa? Kita belajar tentang pidato, pengertian pidato. Kemudian pengertian apa lagi? Pidato persuasif. Kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato persuasif. Kemudian apa lagi? Cara mengidentifikasi gagasan, arahan, pandangan, dan arahan atau pesan dalam pidato. Iya, ya benar ya Mbak Hani. Tadi sudah kita belajar bersama-sama mengenai pengertian pidato. Kemudian pengertian pidato persuasif itu sendiri. Kita sudah belajar mengenai tujuan pidato persuasif. Kita sudah belajar bagaimana cara tadi yang disampaikan Mbak Hani mengidentifikasi pandangan, arahan, gagasan, serta pesan dalam berpidato. Iya, betul Mbak Hani. Itu yang bisa Pak Roy sampaikan untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Silakan dengan doa kafaratul majelis ya. Silakan Mbak Rajwa tutup pelajaran kita hari ini. Suaranya putus. Mbak Rajwa apa Mbak Isna? Silakan. Yuk. Mbak Rajwa. Kita tutup pelajaran pada pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Silakan beri salam dulu kepada dosen pembimbing Pak Roy, yaitu Bapak Dr. Salam MPD. Ini Mbak.
Salam. Assalamualaikum. Izin lab, Royan. Waalaikumsalam. Sampun, sudah selesai Bapak. Silakan anak-anak boleh live dari Vicon, tidak apa-apa. Assalamualaikum.